Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi dan selamat Sabat. Kami dari Pionir Sario Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih karena berkat pernyataan Tuhan sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kami akan memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati itu agar boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus, amin. Renungan pagi hari ini, Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 berjudul Tabib yang Berbelas Kasihan. Ayat tema yang terdapat di dalam Yeremia 8 ayat 22 berkata, "Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku?" Mari kita ikuti bacaan renungan pagi hari ini. Kitab suci mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu dalam Lukas 18 ayat 1. Dan kalau ada waktu yang mereka rasakan perlu berdoa, itulah waktu ketika kekuatan hilang dan hidup itu rasanya sedang terlepas dari pegangan mereka. Seringkali mereka yang sehat-sehat melupakan kemurahan ajaib yang diberikan kepada mereka setiap hari dari tahun ke tahun, dan mereka tidak memuji Allah karena berkat-berkat-Nya. Tetapi bila mana jatuh sakit, barulah teringat pada Allah. Bila mana kekuatan manusia hilang, manusia baru merasa perlunya pertolongan ilahi. Dan tidak pernah Allah kita yang pemurah itu berpaling dari jiwa yang sungguh-sungguh mencari pertolongannya. Dialah perlindungan pada waktu sakit dan waktu sehat. Yesus adalah tabib yang berbelas kasihan. Sekarang ini sama seperti selama pelayanannya di dunia ini. Dalam dirinya ada balsam penyembuh untuk segala macam penyakit dan kuasa yang memulihkan bagi setiap kelemahan. Murid-muridnya sekarang ini harus berdoa bagi orang sakit sama seperti murid-muridnya pada zaman dulu itu berdoa. Kesembuhan akan menyusul karena doa yang diucapkan dalam iman akan menyelamatkan orang sakit. Kita memiliki kuasa Roh Allah, jaminan iman yang pasti yang dapat menuntut janji-janji Allah. Tuhan berjanji mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh dalam Markus 16 ayat 18. Dan janji ini dapat dipercaya sekarang ini sama seperti pada zaman rasul-rasul. Kuasa itu menyatakan kesempatan umat Allah dan iman kita harus berpaut pada semua yang dicakupnya. Hamba-hamba Tuhan adalah saluran pekerjaannya dan melalui mereka itu ia ingin menjalankan kuasa penyembuhannya.
adalah tugas kita untuk membawa orang sakit dan yang menderita kepada Allah dalam lengan iman kita. Kita harus mengajar mereka agar percaya pada penyembuh yang agung itu. Juru selamat mau agar kita membesarkan hati orang sakit, orang yang putus asa dan yang menderita untuk berpaut pada kekuatannya. Tetapi hanya kalau kita hidup dalam penurutan akan firman-Nya, kita dapat menuntut kegenapan janji-janjinya. Pemazmur mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Dalam Mazmur 66 ayat 18. Jika kita menyerahkan kepadanya penurutan yang setengah-setengah hati, janji-janjinya itu tidak akan digenapi dalam diri kita. Dalam firman Allah, kita mempunyai petunjuk yang berhubungan dengan doa khusus bagi kesembuhan orang sakit. Tetapi melayangkan doa seperti itu merupakan suatu tindakan yang paling hikmat dan tidak boleh melakukannya tanpa pertimbangan yang seksama. Dalam banyak kasus doa penyembuhan orang sakit, apa yang disebut iman itu tidak lain dari kepungahan Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 201 sampai 203. Marilah kita merenungkan lebih dalam. Haruskah saya memohon kepada Tuhan demi mereka yang telah mendatangkan penyakit ke atas diri mereka sendiri karena pemanjaan diri? Akankah pemulihan kesehatan mengubah kebiasaan hidup mereka? Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan. Kiranya itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sertai sepanjang kegiatan kami sepanjang hari ini, kami hanya serahkan ke dalam Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.